warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Nurul di Sentra Tauhid. Ya. Tema kita hari ini, aku bangga menjadi anak muslim. Topik kita hari ini adalah profesi. Apakah profesi itu, teman-teman? Profesi adalah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seseorang. Ada berbagai macam profesi, di antaranya ada dokter, polisi, ustadz, ustadzah, cleaning service, pegawai kantor, petani, peternak ikan. Ada beberapa binatang yang biasa dijadikan sebagai binatang ternak dan diternakkan dalam skala yang besar. Misalnya peternak ayam, peternak burung puyuh, misalnya peternak sapi, dan juga peternak onta, peternak kambing, dan banyak sekali beberapa binatang yang biasa diternakkan oleh peternak binatang. Nabi dan Rasul juga memiliki profesi. Mereka adalah sebagai penggembala kambing. Kenapa Allah memilihkan profesi menggembala kambing? Yuk kita saksikan video berikut ini. Kenapa semua nabi pernah menjadi kali kita mendengar kisah-kisah para nabi dan rasul? Di dalam sejarah yang dituturkan tersebut seringkali disebutkan para nabi dan rasul seperti Musa, Daud, Isa, hingga Rasulullah Muhammad menggembalakan kambing, domba atau sejenisnya. Mungkin pernah muncul pertanyaan di benak kita, kenapa semua nabi pernah melakukan pekerjaan sebagai penggembala kambing? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan pernah menggembala kambing. Para sahabat bertanya, dan engkau sendiri? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, aku juga dulu menggembalakan kambing-kambing milik penduduk Mekah dengan upah beberapa kira. Hadis riwayat Al-Bukhari 2143 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pemirsa beriman, kambing menjadi hewan yang secara jelas disebutkan dalam hadis Rasulullah sebagai hewan yang digembalakan para nabi bukan tanpa alasan. Diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah, Abu Mas'ud dan lain-lain di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesombongan dan kekerasan hati itu ada pada para penggembala unta dan kuda. Adapun ketenangan hati, kerendahan hati terdapat pada para penggembala kambing. Para ulama menafsirkan bahwa sifat dari hewan yang digembalakan berpengaruh kepada penggembalanya. Adapun pada kuda dan unta kekerasan serta kesombongan ada pada hewan ini yang tergambar pada busungnya dada mereka, berpengaruh kepada sifat penggembalanya. Mana mungkin sifat seperti ini ada dalam diri para nabi dan rasul yang Allah utus. Lalu kita bisa melihat kepada kambing yang pada satu sisi terlihat jelas tidak memiliki fisik sekuat dan segagah unta ataupun kuda. Namun kambing memiliki sifat tidak bisa dia dipersatukan dengan mudah, tidak sebagaimana seseorang menggembala bebek atau ayam. Ketika kita mengambil pemimpinnya, maka yang lain akan mengikutinya. Begitupun kuda dan unta. Ketika kita menguasai pemimpinnya, maka yang lain akan mengikutinya. Adapun kambing, tidak demikian. Setiap ekor kambing memiliki otak masing-masing yang tidak bisa satu menjadi pemimpin sehingga diikuti yang lain, sehingga membutuhkan kesabaran dan kekuatan lebih dalam mengaturnya. Pemirsa beriman, Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Al-Bari menyampaikan bahwa para ulama berkata, hikmah di balik penggembalaan kambing sebelum masa kenabian tiba adalah mereka terbiasa mengatur kambing yang nanti dengan sendirinya akan terbiasa menangani problematika manusia. Fathul Al-Bari 1:144. Menggembala kambing adalah latihan dasar sebelum tugas besar hadir, yaitu mengelola umat. Pada awal kehidupan mereka telah berhasil menjadi penggembala kambing yang baik agar mengambil pelajaran setelah keberhasilan mengendalikan binatang ternak menuju keberhasilan mengurus anak cucu Adam dalam mengajak, memperbaiki dan mendakwahi mereka. Ada beberapa hikmah berupa pelajaran yang bisa diambil sebagai alasan kenapa para nabi dan rasul menggembala kambing, yaitu tanggung jawab. Pekerjaan menggembala kambing adalah tugas yang diberikan karena kepercayaan.
Seorang saudagar kambing tidak akan memberikan amanah kepada orang yang tidak dapat dipercaya untuk mengurus puluhan atau bahkan ratusan kambing-kambingnya. Hikmah selanjutnya adalah melatih kesabaran melalui kawanan kambing mudah sekali teralihkan perhatiannya. Kambing-kambing tidak pernah mengantisipasi apa yang akan terjadi, bertindak spontan, dan dalam satu kawanan kambing ada yang berkelahi, ada yang sibuk mencari makan, ada yang memisahkan diri dari kelompok. Ini adalah gambaran kehidupan bermasyarakat manusia yang akan menjadi objek dakwah para nabi dan rasul, di mana seorang penggembala tidak bisa serta-merta memaksa sekumpulan kambing untuk bergerak. Ia harus menunggu para kambing-kambing untuk menyelesaikan aktivitas mereka masing-masing. Mereka harus ditunggu sampai benar-benar siap. Dan hal ini tentunya akan melatih kesabaran para nabi dan rasul. Selanjutnya adalah perlindungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kambing, domba, dan sejenisnya adalah hewan yang lemah, rawan diburu pemangsa dan membutuhkan seseorang untuk mengarahkan mereka ke satu tempat. Hal ini menjadi pelajaran berharga karena nabi dan rasul juga harus melindungi para pengikutnya dari bahaya, baik yang datangnya dari yang tampak maupun yang gaib. Para nabi dan rasul juga memberi petunjuk supaya umatnya bisa terhindar dari bahaya api neraka. Tatkala para nabi dan rasul bersabar dalam menggembala dan mengumpulkan kambing setelah terpencar di padang gembalaan, merupakan awal pembelajaran bagi para nabi dengan cara menghadapi tabiat yang berbeda. Ada yang lemah, ada yang pincang dan bermaksud mendaki gunung, ada yang tidak mampu untuk melintasi lembah, dan dari situ para nabi mempelajari bagaimana meraih keinginan yang beragam sebagai pengantar untuk mengenal manusia dengan tujuan dan maksud yang juga beragam. Terakhir adalah melatih diri senantiasa menyandarkan diri kepada Allah. Para nabi menggembala kambing semenjak mereka kecil, dan mereka menyandarkan kehidupan mereka melalui usaha mereka sebagai bentuk latihan menyandarkan diri kepada Allah, bukan orang lain. Jika seorang menyandarkan dirinya kepada orang lain, maka akan terjadi basa-basi, sementara dakwah tidak mengenal basa-basi. Rezeki Rasulullah SAW tidak pernah menjadi pembicaraan orang Quraisy. Meski Rasulullah hidup di antara mereka, beliau tidak meminta belas kasihan yang dapat menyebabkan mereka setelah itu mengungkit jasa dan kebaikan mereka serta menjadi bumerang bagi proses dakwah Rasulullah. Pemirsa beriman, menjadi nabi dan rasul merupakan tugas yang sangat luar biasa dengan resiko yang tidak kalah besarnya. Maka untuk menghadapi beragam hal yang terjadi memerlukan persiapan yang amat sangat panjang, bahkan mendetail, hingga dimulai dari kegiatan sehari-hari. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat, menambah pengetahuan, serta menambah keimanan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rasulullah, Habibullah. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan bersama-sama tadi ya tentang video profesi para nabi. Ya, selanjutnya teman-teman boleh bercerita tentang kambing, karunia Allah sesuai dengan pemahaman teman-teman. Terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.